warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Creatify Podcast. Jadi selama 30 menit ke depan aku Syafa Salsabila menemani kalian untuk membahas pengaruh privilege untuk meraih kesuksesan. Untuk podcast kali ini aku gak sendirian. Jadi aku kedatangan dua teman aku dari Universitas Balikpapan untuk membahas masalah pengaruh privilege dalam meraih kesuksesan itu seperti apa sih. Ini dia dua tamu spesial yang akan menemani kita 30 menit ke depan untuk membahas pengaruh privilege dalam meraih kesuksesan itu seperti apa sih. Sebelumnya boleh gak sih perkenalan untuk kalian berdua, kalian itu dari mana, kesibukannya sekarang apa, untuk teman-teman di luar sana biar bisa lebih kenal dengan kalian itu gimana? Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Brian. Aku juga Universitas Balikpapan. Udah semester 6 dan kesibukanku ya cuman kerja dan kuliah aja. Perkenalkan, nama aku Leti Marinda. Aku berasal dari Universitas Balikpapan. Jadi saat ini aku sudah semester 6 dan untuk saat ini kegiatanku kerja sambil kuliah aja. Wow, jadi kakaknya berdua ini udah sama-sama kerja sambil kuliah ya? Betul, Kak. Udah semester 6? Iya, berarti semester 6. OTW mau skripsian dong? Bener. Waduh, mudah dilancarkan ya untuk Iya, skripsinya. Kan ini kita mau bahas masalah pengaruh privilege dalam meraih kesuksesan. Oke. Kita kan termasuk Gen Z ya? Iya, Iya. bener. Gimana sih menurut kalian, sepenting apa privilege? Privilege itu apa menurut kalian? Dari aku dulu kali Ya, ya. dari Gabriel dulu deh, Kalau boleh. menurut aku privilege itu penting banget sih, apalagi kita ini Gen Z. Mungkin kebanyakan pasti kalian udah asing sama kata-kata orang dalam nih ya kan, buat ngelamar pekerjaan. Itu menurutku pasti penting banget privilege, karena privilege itu bisa mungkin dari sosial, keluarga, ekonomi, kayak gitu juga bisa. Mungkin Leti ada yang mau disampaikan juga? Kalau menurut aku, jadi privilege itu seperti hak istimewa atau keuntungan yang didapatkan oleh seseorang nih. Bisa didasarkan beberapa faktor. Yang pertama bisa dari gender, ras, status sosial, dan yang terakhir ada pendidikan. Itu aja. Oke, ya kurang lebih sama lah ya menurut Iya. kalian. Tapi kan gak semua orang punya privilege. Betul. Semua orang gak punya hak istimewa itu. Ya contohnya mungkin dari kita bertiga ada yang gak punya privilege itu gitu. Iya. Maksudnya yang bener-bener untuk mencapai, untuk meraih kesuksesan tuh bener-bener dari bawah. Kan privilege itu tadi Kak Leti bilang hak istimewa ya. Iya, betul. Tapi kan gak semua orang tuh, menurut kalian itu gimana sih? Untuk gimana ya? Untuk agar kita tuh nggak minder walaupun kita tuh orang ya, misal dari segi sosial contohnya orang tua lah ya, kan nggak semua orang tua punya nggak memberikan privilege itu ke anak gitu. Gimana sih, apa menurut kalian supaya kita tuh nggak ada rasa yang kayak aduh aku nggak punya orang dalam, aku nggak punya privilege nih di dalam diriku untuk meraih kesuksesan tuh gimana? Oke, kalau menurut aku, kalau aku kan contohnya dari keluarga yang kelas menengah nih. Jadi maksudnya kalau tentang pendidikan nggak semuanya itu mudah didapat gitu. Contohnya misalkan aku pengen les di tempat mahal nih. Nah, orang tua aku tuh nggak bisa support dananya gitu. Jadi nggak seperti di kalangan atas gitu kan. Pasti kan kalau mau pengen les di sini, apa-apa tentang pendidikan tuh pasti disupport sama orang tuanya. Sedangkan kalau seperti saya yang kelas menengah gini tuh kayak ya udah, kita harus berjuang sendiri kalau mau dapat mau les itu, kita harus berjuang sendiri seperti itu. Mungkin dari Kak Brian gimana nih pandangannya? Mungkin aku ngambil POV dari kebalikannya Kak Leti kali ya. Soalnya kalau misalnya yang biasa kita kenal nih, kayak di TikTok atau di sosial media lainnya, mungkin sebutannya kayak crazy rich gitu ya. Di crazy rich itu pasti kan kebanyakan dari mereka kayak anak-anak muda yang mungkin sudah terlahirnya, contohnya kayak Rafathar gitu.
pasti kan nggak memungkinkan banget, dia bakal susah buat cari pekerjaan, pendidikan. Pasti kan dia, aduh, pasti kita semua udah tahu kan gimana. Nah di situ kayak mungkin kita bisa ambil POV dari Rafathar nih. Rafathar itu kan dia sekolah udah yang paling mahal mungkin di Jakarta. Betul. Contohnya kayak Rafathar yang tadi saya bilang gitu, kayak gitu sih Kak. Berarti pengaruh orang tua ini sangat besar ya. banget ya. Besar. Ya kita nggak bisa menutup mata saat ini kalau orang tua yang punya privilege, anaknya gampang gitu ya namanya dapat kerja. Betul banget. Ya benar sih, maksudnya rezeki itu ada yang ngatur. Garis tangan itu sama tidak sama, walaupun orang itu tidak punya privilege, kalau memang jalannya, kalau memang dia berusaha, iya berusaha ya pasti ada hasil. Mungkin kodamnya berangkas ya. Kita langsung ke kodam ya. Iya. Oke, aku mau nanya lagi dong. Apakah keberadaan privilege memudahkan jalan seseorang menuju kesuksesan, atau ada faktor-faktor lain yang juga berperan? Mungkin Menurut kalian itu gimana sih? Mungkin saya bisa jawab yang bagian tadi keuntungan ya. Keberadaan privilege ya. Keberadaan privilege kayak contohnya yang kayak salah satunya tadi kayak Rafathar juga. Dan juga mungkin contoh dari saya sendiri mungkin ya. Contoh kecilnya privilege yang saya dapatkan itu, saya mau ngelamar kerja jadi lebih mudah, dan untuk saya mengambil pendidikan yang lain menjadi lebih mudah. Mungkin karena saya alhamdulillah masih memiliki orang tua yang bisa membantu untuk membiayai saya. Jadi saya mungkin bisa dibilang masih ada dapat privilege yang lebih mudah gitu. Mungkin kalian itu bisa bantu untuk faktor-faktornya. Faktor-faktornya itu kan tadi ada 4 ya. Yang pertama ada ras, ada gender, ada ekonomi, sama pendidikan. Ini saya ambil salah satu aja contoh. Contohnya itu faktor dari ras. Contohnya di Indonesia ini kan ada beberapa bank. Nah, ini ada salah satu bank swasta yang lebih memprioritaskan ras-ras tertentu saja. Seperti itu. Aku mau nanya lagi, boleh nggak sih Mas ya? Boleh banget Kak, masih jam 7. Ketahuan ya kalau kita latihannya malam. Bagaimana sih cara membangun privilege menurut Kak Brian dan Kak Leti itu? Gak usah terlalu yang baku-baku banget, kita santai aja ya bahasnya. Gak usah terlalu yang jawabannya harus gimana. Kita kan diskusi santai aja. Betul. Nih. Gimana sih menurut Kak Brian? Kalau menurut aku tersendiri ya, mungkin aku ambil dari diriku sendiri kali ya. Boleh. Jadi kan mungkin aku ada temen nih yang kayak rezekinya mereka itu yang lumayan nih ya sekarang. Jadi mungkin dari mereka itu aku bisa dapat privilege. Contohnya kayak kerjaanku sekarang nih. Jadi aku punya satu teman, sahabat aku juga nih, dekat banget. Jadi karena mungkin orang tuanya punya suatu perusahaan, di situ mungkin karena aku punya privilege ke dia, jadi aku dimasukin kerja di situ sebagai karyawan juga gitu. Jadi kan mungkin sebagian orang ngerasa kayak susah kan buat ngedaftar kerja, sebagian CV kayak gitu-gitu. Mungkin nah karena aku punya privilege itu, jadi aku nggak perlu tuh kayak ngebuat CV dan lain-lain tuh nggak perlu. Mungkin aku ngerasa kayak privilege itu ngeri banget sih, benefit yang kita dapat dari privilege itu. Berarti the real orang dalam ya, berarti kerasa banget ya privilege. Iya. Punya sahabat yang memiliki privilege. Ya bisa dikatakan crazy rich ya, udah punya perusahaan sendiri. Bener. Kan? Bisa dibilang. Untuk kalian gimana tuh? Kalau menurut aku bisa dari mendidik diri sendiri, karena contohnya gini, orang yang punya privilege itu kadang ada yang memanfaatkan privilege itu dengan baik, dan ada yang menggunakan privilege itu untuk mendiskriminasi orang-orang atau beberapa oknum yang nggak memiliki privilege seperti itu. Jadi lebih memahami aja sih, lebih empati kepada teman-teman yang nggak mempunyai privilege dari orang tuanya. Lebih bisa juga membangun relasi sama contohnya sama Kak Brian ya, kayak Brian tadi ya. Oke. Aku nanya lagi nih. Banyak ya pertanyaan. Ya. Kan diskusi ya. Kan tadi Kak Brian tuh
punya contoh diri sendiri nih. Betul. Aku mau nanya bagaimana cara mengelola privilege itu gimana sih? Nanti Kak Leti juga bisa bantu jawab. Menurut Kak Leti itu gimana? Tapi aku tanya ke Kak Brian dulu yang punya pengalaman nih, dirinya kan lagi udah ada di posisi itu nih, jadi lebih real lah. Gimana tuh Kak? Sebenarnya kalau misalnya kita mau bilang privilege itu positif semua benefitnya, menurut aku sih enggak banget ya. Karena udah aku masuk juga ke dalam privilege yang orang-orang itu buat, jadi aku ngerasa kayak privilege itu nggak selamanya memiliki benefit yang bagus-bagus saja. Salah satu contohnya, benefit yang aku dapat itu kan memang selalu bagus nih selama ini ya. Karena kan ya, sampai sekarang ya. nih aku bertahan kan, gitu. Tapi juga ada hal-hal yang kayak mungkin bikin jadi salah paham, karena jatuhnya kan aku sama dia deket nih, dan aku sama karyawan-karyawan lain otomatis juga harus mensamaratakan diriku tanpa ada perbedaan. Benar sekali. Tapi mungkin kita nggak tahu ya, jadi kan karena adanya privilege itu mungkin kita jadi ngerasa ada yang mungkin membedakan atau ada iri sama kita. Tapi ya selama ini sih aku ngeliat kayak teman-temanku di kantor semuanya pengertian sih. Karena di satu sisi juga aku berusaha ngertiin mereka nih. Kayak misalnya aku ada event atau ada acara nih sama sahabatku, aku tetap izin ngomong ke semuanya, aku tetap menghargain semuanya. Karena kan di satu sisi mereka juga harus ngerti kayak ini acara memang acaranya sahabatku nih. Jadi kan otomatis aku sebagai peran sahabatnya kayak ikut serta. Menurut aku sih kayak gitu. Oke, kalau menurut Kak Leti ada nggak sih Kak, sedikit aja menurut Kak Leti? Jadi salah satu cara mengelola privilege, contohnya itu bertanggung jawab dan tindakan. Contohnya itu kayak aku kan direkomendasikan sama teman aku masuk ke perusahaan yang tempat ia bekerja. Nah, dengan aku diterimanya di perusahaan di tempat ia bekerja nih, jadi aku harus lebih menjaga dan bertanggung jawab untuk menjaga nama baik, karena dia kan sudah merekomendasikan aku masuk di perusahaannya. Seperti itu. Karena kakaknya orang dalam kali ya. Iya. Berarti sama ya Kak Brian sama. Berarti kalau sama-sama mempunyai privilege itu dari pertemanan berarti ya betul. Ya alhamdulillah ya Kak ya. Iya. Beruntung sih masih Beruntung, punya iya. orang dalam. Kadang kan tapi orang masih gimana ya, ada yang mungkin jatuhnya lebih apa ya, iri kali ya. Iya, benar Karena kan banget. kalau kita pakai orang dalam, tapi kadang ngerti nggak sih, kadang masih ada yang orang menyalahgunakan kata orang dalam itu. Benar. Dia nggak punya keahlian sebagai macamnya dan lain-lainnya itu, tapi dia karena ada orang dalam itu bisa masuk, dan itu jatuhnya kan bakal gimana ya, merugikan kesempatan ke orang yang mempunyai kemampuan tersebut gitu sih. Ya banyak ya yang Kak Brian tadi bahas, kalau terkadang orang itu menyalahgunakan privilege itu ya, seperti misalnya contohnya udah masuk ke suatu perusahaan itu dengan bawaan orang dalam, dan di dalam itu seenaknya. Betul. Padahal kan seharusnya dia lebih menjaga tuh, sudah istilahnya bawaannya orang nih gitu, kok makin seenak-enaknya gitu. Kadang Kayak banyak di sih yang kayak Baskaleti. gitu. Iya. Aku boleh nanya lagi nggak sih? Ya 1-2 pertanyaan lagi lah ya. Banyak-banyak juga nggak apa-apa. Waduh, masih banyak nih berarti jawaban masalah. Masih banyak. Karena banget. privilege ini di dunia nyata kita juga Sebenarnya ngalamin luas, ya. ya, betul. Jadi sebenarnya itu apa ya? Secara nggak sadar kayaknya ya. iya, kayak Secara nggak sadar kita semua punya privilege. Betul. ya Iya. benar banget. Dan privilege itu kan ya itu sebenarnya poin pertamanya tuh pintar-pintar kita mencari relasi, pintar-pintar kita yaitu mengelola hubungan sama rekan kita, sama siapapun yang kita Betul. tidak, intinya satu sih ya Kak, kalau menurut aku nih, aku cerita sedikit nih ya. Boleh. Lebih ke kita tuh nggak boleh mandang orang itu rendah lah ya. Betul. Kayak siapapun bisa menolong kita di Masa Di lain mendatang. waktu kita nggak ada yang ya, tahu. di Iya. satu waktu itu pasti orang itu akan menolong kita. Aku mau nanya lagi, boleh dong? Nanya lagi ya. Ya nanya lagi dong. Tadi katanya boleh nanya banyak-banyak nih. Kata Dila. Karena mumpung pengalamannya
ada nih Betul. di Kak Brian sama Kak Leti ini punya pengalaman masing-masing. Jadi Iya. kayak seru banget gak sih kita bahas ini tuh bagaimana sih kita itu bisa memanfaatkan privilege yang kita miliki untuk membuat perubahan positif. Kalau aku sendiri nih, aku cerita sedikit. Kan bener yang tadi Kak Brian bahas sih, aku ambil contohnya dari Kak Brian, Yeah. yang pembahasan Kak Brian tadi. Bahwasannya kalau misalnya orang itu bawaan orang dalam, rekomendasi dari orang dalam, ya contohnya Kak Brian dan Kak Leti pasti punya karyawan yang lain ini pasti punya sudut pandang yang negatif 99%. Ya, kebanyakan kayak 0,01 deh kayaknya yang Iya. berpikir nih orang tetap positif kayak gitu kan nggak mungkin ya. Karena aku sendiri kerja di kantor dan aku pun sebagai karyawan yang jujur aku memandang bawaan orang dalam terkadang ada sisi negatifnya. Contohnya ya jujur nih ya kita kan ya Iya. diskusi mungkin Kak Brian sama Kali di posisinya nih yang di bawah gitu. Ini kan cuma POV Iya, ya. benar. Dan kalau menurut aku sih ya kan pandangan orang bawaan orang dalam itu satu menurut pandangan orang karyawan-karyawan yang masuk ke dalam suatu perusahaan itu dengan jeripayanya sendiri itu Iya. satu akan seenaknya karena dapat dekengan tuh dari orang dalam tersebut. Karena kalau dibilang orang dalam pasti itu udah punya jabatan, termasuk orang penting lah di suatu korporat pastinya ya kan, bukan orang yang biasa. Jadi pasti satu kita berpikirnya ini orang pasti akan seenaknya. Kalau bisa dibilang cepu tuh kalau yang bahasa sekarang Betul. bahasnya nggak sih, apapun yang terjadi di permasalahan yang karyawan yang tidak seharusnya sampai ke atas karena ada satu orang ini pasti akan sampai. Itu kan menurut sudut pandang orang yang tidak mempunyai yang tidak mendapatkan iya, privilege Iya. itu. Tapi gimana sih menurut kalian itu merubah pandangan itu nih, pandangan negatif ini untuk bahwasannya kalau orang yang punya orang dalam tidak semuanya seperti itu. Lebih ke bisa menempatkan diri bahwasannya kalau aku berdiri di posisi karyawan ya aku akan berada di pihak karyawan, dan apabila aku berada di posisi misal contohnya kayak Profesional berarti ya, ya. intinya Iya. seperti itu, lebih profesional tuh Iya. gimana sih menurut Kak Brian dan Kak Leti? Siapa dulu nih yang mau jawab? Aku dulu kali ya. Boleh, Kak boleh Brian aja Kak dulu. Brian terus nih ya, karena Iya. mungkin pengalamannya lebih banyak nih. Iya, betul. Jadi tadi mungkin Kak Safa nanya yang POV orang-orang biar nggak anggap orang dalam itu selalu negatif gitu ya. Iya, bawaan orang dalam tuh enggak ini orang dalam nih, ini orang dalam Iya. nih, ini bawaan orang dalam, lebih kayak kita harus hati-hati nih gitu. Dalam pasti kayak Karena gini, menurut ya. pengalaman aku nih ya gitu, kayak cerita sedikit lagi Iya. nih. Sorry ya Kak Brian, Iya. aku balik lagi. Boleh, boleh. Itu kayak kalau misalnya ada orang yang bawaan orang dalam tuh kita yang benar-benar kayak jujur kita bawahan pasti ada namanya tidak Tidak pandang sejalan nih dengan- dengan Iya, betul. atasan kita. Itu jadi kayak ada ini nih, jangan bahas ini karena takutnya sampai. Iya. Gitu. Gimana tuh Kak Brian? Mungkin karena aku udah berhasil nih ngubah dari aku negatif ke positif. Jadi aku punya sedikit cerita nih. Mulai dari awal yang aku dianggap kayak ini Brian nggak bisa dipercaya nih karena Brian kayak gini. Karena kan posisinya aku ini kerja sama sahabatku dan notabene bosku ini orang tuanya. Kayak gitu. Mungkin kalau misalnya Kak Safa atau Kak Leti mikir aku kerjanya sama sahabatku tuh enggak ya, sama orang tuanya nih. Kayak gitu sih. Dan cara posisinya aku ngambil biar dianggap positif sama orang atau karyawan di situ, aku kayak ngedeketin diri, kayak aku lebih nanya sih. Kayak kalian anggap aku kayak gini kah? Terus mereka kan di satu sisi yang kayak malu dong, maksudnya kayak oh ternyata selama ini Brian ngerasa kayak gitu. Posisinya juga kan kalau misalnya kalian di posisi itu kalian mikir dong, nggak mungkin dong kalian ngadu kayak gini. Soalnya kan kalian nggak kerja yang
ngabisin waktu sama bos kalian gitu loh, ngabisin waktu sama karyawan, otomatis kalian bakal yang lebih ngehargain karyawan juga gitu kan. Dan juga karena kan ini posisiku juga aku karyawan gitu, jadi kalau aku ngambil POV-nya kayak gitu sih, lebih ke apa ya, ngedekatin diri sama iya, karyawannya mendekatkan aja. diri. Iya. Terus juga bukan klarifikasi sih, tapi lebih membuktikan ke mereka bahwa Iya. bahwasannya tuh kayak aku itu nggak seperti itu. Betul. Bahwa orang dalam itu tuh nggak selamanya selalu berpihak kepada yang atas. Gak Iya. secepu yang Iya, orang-orang mikir kan gitu. orang-orang tuh mikir tuh kayak pasti ini orang cepu nih, apa Iya. yang terjadi pasti akan Betul dilaporkan banget. ke atas tuh ya gitu. Tapi menurut aku sih ya kayak pandangan orang-orang yang begitu itu gimana sih ya, Nggak bisa disalahin sih kalau menurut aku ya. Iya. Karena kan kalau misalnya kayak gitu, mungkin kita ngambil dari diri kita. Tadi Kak Safa bukan orang dalam ya? Kak Safa ngeliat orang dalam sebagai orang yang mungkin kemungkinan cepu, kayak Iya. gitu ya. Nah, kalau misalnya kayak gitu kan kita nggak bisa nentuin juga nih, karena kan orang beda-beda juga kan. iya pandangannya ya. Nah, kalau misalnya aku sih ngelihatnya biasa sih, karena orang yang dianggap kayak negatif, kita tinggal buktiin aja Bahwa dengan kita apa. tidak seperti itu. Kan kita ketemu kayak setiap hari gitu Lebih kan, ke kalian bisa pendekatan ngelihat, aja sih, iya. ya, benar. Karena selama ini aku kerja yang dulunya dianggap negatif, sekarang udah jadi positif. Aku sama mereka kayak dekat banget. Mereka kayak cerita ke aku kayak gini. Mereka mau minta tolong. Jadi sebenarnya mereka karena udah dekat Udah dan percaya menghilangkan lah ya. kata-kata negatif itu, mereka jadi leluasa, lebih dekat. Jadi aku nggak perlu lagi yang kayak ngerasa kayak gini, minder kalau aku kayak pergi sama temanku itu kayak gitu sih. Iya, karena aku tuh benar banget yang dibilang Kak Brian, tidak semuanya bahwa yang masuk ke dalam suatu perusahaan gitu bahwa Yang orang dibangun itu dalam. negatif. Betul. Gimana ya, nggak munafik lah ya, semua orang pasti berpandangan seperti aku awalnya. Iya. Awalnya nih. iya. Manusiawi nggak sih? Iya, manusiawi banget. Setelah itu aku punya pengalaman, ada suatu rekanan kerja aku ya emang secara fair-fairan, kayak maksudnya bukan hal yang tidak wajar di dunia pekerjaan tuh orang dalam Maksudnya bawaan orang bawaan orang dalam itu tuh udah gak bisa, yang ditutupin itu tuh udah biasa hal ya? yang biasa nggak sih, yang orang yang punya jabatan khususnya masukin beberapa orang itu udah hal yang biasa aja, Normal nggak sih? normalisasi nggak sih Udah sekarang? kayak Udah. kalau kita jatuhnya kita iri nggak sih kalau Iya. orang yang kan? Dan ternyata orang itu ya bener yang dikatakan Kak Brian bahwa dia bisa menempatkan diri apabila dia ada di atasnya, dia di ini bukan lebih ke cari muka sih ya, cuma maksudnya dia bisa profesional gitu. Kalau memang kalau karyawan yang benar ya dia berpihaknya ke karyawan, kalau memang dari segi di atas yang benar ya dia berpihak ke Betul. atas, Lebih ke gitu. profesional aja Lebih sih. ke profesional, tidak sama sekali tidak yang kayak kalau kebawaan ini gini. Jadinya Karena sifat kan pertemanan. belagu nggak sih kita pasti mikirnya kan? Tapi memang masih ada sih ya Iya. yang begitu. Jujur Masih karena banyak. Iya, aku pernah jadi kayak sekali. gitu, jujur awalnya aku sih belagu ya. Iya. Karena baru orang kayak sama berani gue. Belagu. Pasan. Belagunya tapi belagu-belagu yang ngerti gak sih? Kita kayak di satu sisi senang, tapi di satu sisi kita kayak pengen aku loh kayak gitu, Iya, ngerti kan? Paham. Tapi aku ngerasain dampaknya banget, jadinya orang-orang nggak bisa dekat sama aku, nggak bisa ngebonding, jadi kayak ya gitu, aku mau nggak mau ngerubah sifatku jadi aku lebih ngertiin dia aja sih. Biar teman-temanmu ngerubah Karena sifat iya kan, pandangan. jatuhnya kan kita 1 dibanding, contohnya karyawan di kantorku kayak 10-an tuh, kayak Iya. 1 banding 10, aku kerja nggak mungkin dong kerja sendiri, Iya, apa-apa iya. sendiri. Kalau misalnya aku cuti, aku lagi vacation atau gimana, nggak mungkin dong aku nge-backup kerjaanku ya kan. Iya. Jadi kayak mau nggak mau kita apapun yang terjadi harus tetap ngebonding. Ya, benar sih. Lebih balik ke kitanya lagi sih Iya. kayak, Manusia gitu. Ya namanya kantor itu pusatnya drama, selalu ada drama. Munculnya drama. Iya. Boleh nggak sih satu lagi pertanyaan, 1-2 lah. Boleh banget. Kayaknya dari tadi aku ngomongin 1-2 pertanyaan lah Iya, ya. sudah. Sebenarnya 10 ditambah kayaknya. aja sih nggak apa-apa. Iya. Boleh ya kita sampai. Karena lagi seru-serunya Iya, nih. iya. Bagaimana sih menurut kalian bisa menggunakan hak istimewa tersebut untuk mendukung mereka yang tidak memiliki suara? Contohnya tuh yang kayak Kak Brian bilang tadi, misalnya kayak ada keluhan nih dari karyawan, kan
kalau karyawan namanya bos itu ada sifat yang tega tuh. Iya. Ya nggak sih, bener nggak sih, namanya atasan tuh harus punya sifat tega. Kalau nggak punya sifat tega Nggak bisa jadi atasan. Iya, nggak bisa. Tapi lebih ke juga selain tega itu kayaknya ada juga mood. Iya. Karena kita orang dalam kan satu saat kita lebih memahami nih kondisi bos Iya, kita kayak gimana. benar. Karena kita dekat kan posisinya, kita lebih tahu moodnya gimana di saat kita bisa ngomong kayak gimana. Iya. Jadi mungkin kalau orang-orang yang jatuhnya nggak pakai orang dalam itu lebih kali ya, lebih menghargai kita di situ karena di situ posisinya hanya kita yang bisa melakukan Iya, tugas bener yang mereka banget. ragu Nggak buat tahu. melakukan itu. Iya. Gitu sih. Berarti lebih ke kalau misalnya ada karyawan yang punya keluhan-keluhan gitu, ditampung dulu ya, tunggu Iya. momennya pas, momennya oke, baru bisa disampaikan nih ada keluhan apa dari karyawan itu. Tadi kita udah dengerin cerita dari Kak Brian ya. Menurut pandangan Kak Brian, boleh nggak sih Kak Leti sedikit aja? Kak Leti. Iya, ceritain tuh gimana sih pandangan Kak Leti itu Gimana? membuat pandangan negatif itu jadi positif, karena Kak Leti juga kan maksudnya di perusahaan ini rekomendasi dari temen ya, bisa dibilang bawaan orang bener. dalam. Ya, Iya. bener. Silakan Kak Leti. Iya, jadi sebenarnya 11-12 aja sih sama punyanya Kak Brian. Kalau saya nih ngalamin sendiri nih kan, aku kan direkomendasikan masuk juga sama teman, bukan teman deket sih, cuma memang teman sekelas dulu SMK. Oh. Ya tapi bisa dibilang cukup dekat, cuma nggak yang sahabatan gitu banget enggak. Udah bestie banget Iya, ya. jadi Bestie. enggak, itu sudah. Terus itu kan jadi memang ada beberapa temanku yang nganggap kayak, karena kan dia temanku nih, Heeh. jadi kayak mempunyai privilege tersendiri. Maksudnya itu kayak misalkan kalau kita salah nih, nanti ada yang belain kayak gitu-gitu. Ya contohnya sama kayak Kak Brian ya. Kak Brian juga tadi, kayak yang pandangannya dari negatif jadi positif. Nah jadi kayak mana caranya? Jadi bagaimana cara mengubah sudut pandang teman-teman yang tadi nganggap orang dalam itu seperti itu negatif jadi positif. Jadi kalau aku sih lebih mendekatkan diri aja kepada mereka. Jadi kan kita nggak bisa nilai orang dari luarnya aja ya. Jadi kita dekatkan diri kepada teman-teman yang bersangkutan. Maksudnya ya itu. Jadi kan dia kan belum tahu juga nih sifat kita. Iya. Dia kan cuma tahu dari luar kalau itu teman yang rekomendasiin temannya. Iya, jadi kita sebagai teman yang dimasukin, direkomendasikan ke perusahaan tersebut, jadi kita harus mendekatkan diri kepada teman-teman rekan kita. Iya, bener banget sih. Ini bukan pertanyaan sih, tapi lebih ke pandangan kalian nih terhadap suatu privilege itu. Kan ada dampak negatif dan dampak positifnya tuh. Yes. Untuk menurut kalian nih, gimana sih, balik lagi ke pertanyaan pertama nih ya, poinnya nih, inti dari poinnya, gimana menurut kalian untuk orang yang tidak punya privilege dalam segi apapun? Contohnya dari segi orang tua, maybe dari segi pertemanan, dari segi sosial. Iya. Gimana sih cara memberikan apa ya? Memberikan apa? Contoh kali ya. Iya, contoh tuh kayak Dalam orang yang nggak punya privilege. iya, Ya? benar-benar dari nggak punya privilege. Soalnya dari tadi kita ngebahas orang yang punya privilege. ya, karena Kak Brian sama Kak Leti punya privilege Betul. Jadi kita tuh, aku tuh pengen tahu tuh menurut kalian gimana sih caranya untuk orang yang nggak punya privilege sama sekali tuh, menurut kalian dengan gimana tuh caranya? Ya Kak, bisa Kak Brian dulu atau Kak Leti dulu Kak nih yang Leti mau kayaknya. jelasin. Jadi kalau menurut aku nih, kalau orang yang sama sekali atau teman kita yang nggak mempunyai privilege sama sekali, seharusnya kita yang punya privilege, kita harus lebih berempati sama teman kita yang nggak mempunyai privilege. Seperti contohnya jangan mendiskriminasi, lebih ke mendorong mereka untuk mempunyai motivasi ke arah yang lebih positif. Itu aja sih. Biar Kalau dikira menurut nggak ngebedain ya. Iya, betul. Kayak nggak membedakan ketidaksetaraan Betul. antara yang mempunyai privilege sama enggak. Kalau menurut Kak Brian gimana tuh? Sebenarnya hampir sama sih, karena kan Iya. POV-nya
kita nggak dapet ya. Iya. Alhamdulillahnya kita nggak dapet. Tapi kalau menurutku pasti kayak kalau aku menjadi kayak gitu, jujur pasti aku yang bakal negative thinking banget sih orangnya. Overthinking Iya, ya. karena kan di satu sisi kayak kita ngeliat orang nih kayak dia kok kayak semena-mena gitu. Karena kan pasti orang, aduh, kita aja nih jujur ya, aku nih contohnya kayak awal-awal itu ngerasa kayak semena-mena banget nih karena gak ngerti ya itu sifat kayak keluar aja gitu, nggak tahu kenapa. Kayaknya bawaan. Iya. Karena mungkin merasa ini perusahaan orang tuanya teman gue nih yang Iya. Iya, betul, kenal betul. dekat banget nih ya. Itu POV awalnya ya, tapi kan Iya. lama-lama kayak Ada dampaknya. dampaknya karena- gede banget sih karena aku ngerasa kalau aku yang di posisi nggak punya privilege ngerasa kayak apaan sih tuh orang gini kayak so ini kayak ibaratnya sosokan sih jatuhnya ya. Benar. Pasti aku kayak jengkel banget sih kalau misalnya ngubah buat kayak gitu menjadi kayak aku harus mendekatin diri sama orang dalam itu, aku nggak bisa sih jujur sampai dia yang ngebuka dirinya sendiri kayak gitu. Kalau POV dari aku sih sebagai orang yang nggak punya privilege ya, aku ngerasa bakal kayak apa ya, susah sih buat ngedekatin diri aja. Iya benar sih. Itu benar. Cukup kali ya pertanyaan kita, diskusi kita untuk masalah untuk Privilege diskusi ini mengenai ya. privilege itu tuh seperti apa. Kita bisa tarik kesimpulan nih kalau obrolan kali ini hal-hal yang kita dapat pelajarin bahwasannya penting untuk kita mengingat bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil menuju kesadaran dan aksi bisa berdampak besar dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Kesadaran akan privilege bukanlah akhir dari perjalanan. Itu poinnya nggak Betul. sih? Siapapun yang tidak punya privilege bukan berarti tidak punya masa depan. Betul. Iya, setuju. Nah, melainkan titik awal untuk berkontribusi pada perubahan positif dalam kehidupan kita sendiri dan orang lain. Lebih ke itu benar yang dibilang Khaled ya, memotivasi diri sendiri untuk orang yang punya privilege dan tidak punya privilege itu berjalannya berbarengan. Iya. Kalau yang punya privilege usahanya ya 50% dari diri sendiri karena 50% pasti kontribusinya orang. Iya, dari- Sedangkan yang tidak punya privilege berarti harus lebih 100%. Berarti kita kembali lagi berarti Allah itu memberikan ini orang lebih sanggup untuk berdiri sendiri di Iya, kakinya, betul. tidak perlu melibatkan orang lain. Dan orang kita bukan berarti berpikir orang yang mempunyai privilege itu tidak sanggup, tidak, tapi berarti Allah memberikan jalan yang lain. Jalan berbeda. Ya intinya ya benar yang dibilang Kaleti, nggak boleh berkecil hati. Dan untuk dari kita tarik kesimpulan dari Kabrian itu benar, tidak semuanya orang yang Nggak mempunyai privilege. iya, yang tidak punya privilege Nggak bisa meraih kesuksesan. ya tidak bisa meraih kesuksesan. Bahwasannya orang dalam tidak semuanya seenak-enaknya. Iya, betul. Tuh. Ada sisi positifnya, namanya manusia punya Iya. sisi positif dan negatif. Tergantung kita cara sudut pandang kita dan kita bisa memposisikan diri. Kalau memang orang itu banyak hal negatifnya, kita bisa lebih menarik diri. Kalau memang orang itu banyak positifnya, berarti harus lebih banyak lagi kita ambil contoh dari mereka. Betul. Intinya satu, jangan iri terhadap apapun karena rezeki dan jalan orang masing-masing. Untuk diri saya sendiri nih, saya lebih mengingatkan untuk kita juga ya kan. Terutama Gen Z sekarang kerasa banget ya di zaman kita ini yang namanya privilege itu kerasa banget kayaknya daripada tahun-tahun dulu. Mungkin tahun-tahun dulu kerasa, cuma kita namanya kita Iya, belum ada di masa betul. itu, Iya. jadi kita ngerasa di sekarang ini nih bahwasannya aduh susah banget cari kerja, nggak orang tua nggak punya kenalan, kita tidak ada. Aku ada privilege. lawannya kata itu, Kak. Apa tuh? Lawannya itu kayak ini sebenarnya motivasi buat kayak orang-orang yang nggak punya privilege Iya, nih. Iya, betul. Kayak kita nggak punya privilege, kita harus di satu sisi kita harus melebihi orang yang punya privilege. Iya. Dengan kalau kamu nggak pernah dapat privilege, kamu harus buat privilege itu sendiri. Bener Kayak banget gitu. itu poinnya nggak sih obrolan Iya, kita ini betul. malam ini, poinnya itu. Jangan terpaku dengan privilege lah pada Iya, intinya. bener banget. Kalau kamu nggak bisa menemukan privilege orang, buat privilege biar Itu orang yang sendiri. betul.
Jangan kita tergantung ke orang buat Bener orang yang tergantung banget. ke kita. Kayak gitu sih. Iya bener banget. Jadi hidup ini kalau tidak punya orang dalam bisa tetap berjalan. Jadikan dirimu lah orang dalam itu. Bener banget. Sebisa mungkin kita buat diri kita itu di atas. Iya, Bukan bener. bukan sombong atau gimana Iya, ya. bener. Kita manusia nggak mungkin dong kita mau di tengah mulu ya, Benar, mengharapkan teman, orang iya. dalam gitu-gitu. Kita kan mau berjuang bareng, naik bareng, sukses bareng. Kita harus buat preferensi kita sendiri. Bener banget. Terima kasih untuk Kak Brian dan Kak Leti untuk diskusi kita malam ini. Mohon maaf untuk salah-salah kata yang tidak berkenan untuk kalian berdua. Semoga tidak kapok untuk diundang kembali ke podcast Creative Five ini. Mungkin Kak Brian, Kak Leti ada yang mau disampaikan sedikit untuk rekan-rekan. Saya dan Leti minta maaf juga jika ada kata-kata yang salah. Sebelumnya juga terima kasih untuk Creative Five mengundang kami sebagai bintang tamu, motivator atau semuanya Guest star bisa lah ya. ya. Guest Oke. star ya. Terima kasih, mohon maaf juga sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih semua.